Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai studi from home. Jadi di sini kami memiliki 4 konten materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada panduan kontrol waktu dan jam belajar saat pelaksanaan SFH. Yang kedua, panduan menjaga kesehatan mental dan stres belajar. Yang ketiga, panduan menjaga kesehatan secara fisik saat SFH. Dan yang terakhir, cara mempelajari materi pembelajaran secara efektif dan efisien. Sebelum masuk ke materi konten yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan studi from home. Jadi, SFH atau studi from home merupakan kebijakan dari pemerintah agar siswa sekolah di berbagai jenjang pendidikan untuk belajar melalui metode daring. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Bermula pada 12 Maret tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disingkat dengan Kemendikbud baru menerbitkan 2 surat edaran terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang pertama, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud. Yang kedua adalah Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan yang berisi panduan langkah-langkah mencegah berkembangnya penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Lewat surat edaran tersebut, Kemendikbud mengeluarkan 18 himbauan protokol dan salah satunya berisi mengenai himbauan untuk melaksanakan studi from home. Jadi belajar di rumah ini sama seperti kita melaksanakan pembelajaran secara offline di sekolah maupun di universitas. Hanya saja kita memindahkan materi pelajaran atau melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di rumah. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu panduan kontrol waktu dan jam belajar saat pelaksanaan SFH. Bagaimana sih agar SFH bisa dilaksanakan secara maksimal? Agar belajar di rumah lebih efektif, perlunya pengaturan waktu yang tepat karena fokus di rumah terbagi antara kegiatan rumah, belajar, dan mengerjakan tugas. Studi from home ini bisa dikatakan banyak tantangannya karena fokus kita terbagi untuk berbagai kegiatan selain belajar. Oleh karena itu, diperlukan kontrol waktu yang tepat dan pengaturan jam belajar yang sesuai saat kita melaksanakan SFH agar materi-materi yang diberikan oleh dosen maupun guru dapat kita serap dengan baik dan dapat dipahami dengan benar. Untuk itu, kami akan memberikan sedikit tips mengenai kontrol waktu dan jam belajar saat melaksanakan studi from home. Jadi, yang pertama adalah susun rencana dan agenda kegiatan. Rencana dan agenda kegiatan yang kita susun dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu atau 5 hari kerja. Jadi mulai dari hari pertama hingga hari kelima, kita harus benar-benar memiliki rencana yang teratur agar kita dapat melaksanakan studi from home secara maksimal. Sebagai contoh, kita membuat agenda harian, yaitu mulai dari hari Senin. Dari pukul 6 pagi kita bangun pagi, kemudian kita mandi, sarapan, dan bersiap untuk belajar atau masuk ke kelas online. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan kelas online, kita dapat beristirahat 1 atau 2 jam. Selanjutnya lagi, jika kita masih memiliki kelas di siang hari, kita harus bersiap-siap untuk menjalankan kelas tersebut. Setelah istirahat yang cukup atau jika tidak ada kelas, teman-teman bisa beristirahat seperti tidur siang minimal bisa 1 atau 2 jam. Selanjutnya dilanjutkan di sore hari, teman-teman bisa melaksanakan kegiatan lain atau seperti membantu orang tua atau melaksanakan kegiatan rumah lain. Jadi di sini juga ada yang namanya jam belajar efektif. Jadi teman-teman mungkin jika dari pagi hingga sore rasa kelelahan ataupun sudah banyak kegiatan, teman-teman bisa mulai mengerjakan tugas atau belajar lagi untuk mereview materi seharian yang telah kalian dapat dari mulai pukul 6 sore hingga pukul 8 malam, karena itu adalah jam belajar efektif yang disarankan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua ada urutkan prioritas kegiatan. Di sini teman-teman harus tahu mana yang akan menjadi prioritas teman-teman. Apakah mengerjakan tugas dulu, dan jika mengerjakan tugas yang mana? Teman-teman harus mampu memilah mana tugas yang akan dikumpulkan terlebih dahulu dan mana tugas yang dapat dikumpulkan setelahnya. Dan yang ketiga ada jangan lupa kebutuhan relaksasi. Saya telah menjelaskan bahwa teman-teman juga perlu istirahat dalam melaksanakan studi from home ini. Relaksasi yang dilakukan sederhana seperti tidur atau sekedar beristirahat
atau mencari sedikit hiburan bisa melalui media sosial yang teman-teman punya. Karena kita tidak boleh berkumpul, alangkah baiknya kita tetap di rumah namun tetap mencari hal-hal yang bisa membuat diri teman-teman merasa lebih rileks. Selanjutnya, mengatur jam tidur yang teratur. Ini adalah salah satu faktor yang paling penting dalam study from home. Pengaturan jam tidur ini sangat berpengaruh dalam kesehatan teman-teman. Jam tidur yang disarankan adalah 8 jam dalam sehari. Jadi teman-teman harus menghindari yang namanya bergadang, akan mengganggu kesehatan teman-teman. Dan ketika kita melaksanakan study from home di siang hari, itu akan mengganggu konsentrasi karena kita akan merasa mengantuk jika kita tidak melakukan tidur yang teratur. Kemudian yang selanjutnya ada kenali irama dan jam biologis badan. Setiap individu memiliki irama dan biologis badan yang berbeda dan itu hanya dapat dirasakan oleh masing-masing individu. Oleh sebab itu, kita harus mengenali tubuh kita. Apabila tubuh kita sudah merasa kelelahan, tidak baik jika dipaksakan untuk belajar dan lebih baik untuk beristirahat sejenak. Kemudian ketika sudah mulai merasa baik, bisa mulai belajar kembali atau melaksanakan studi from home ini. Kemudian yang selanjutnya ada isolasi diri dari distraksi. Karena kita melaksanakan studi from home ini di rumah, pasti akan banyak mengalami kendala atau distraksi-distraksi yang membuat konsentrasi kita akan teralihkan. Oleh karena itu, langkah lebih baiknya kita memberitahu orang-orang di rumah bahwa kita akan melaksanakan studi from home dari mulai jam sekian, sehingga tidak akan ada distraksi. Ataupun teman-teman bisa langsung pergi ke tempat untuk belajar, bisa di kamar atau di ruang belajar, kemudian fokus ke pembelajaran kalian. Dan satu tips lagi untuk melaksanakan isolasi diri dari distraksi, teman-teman yang paling wajib itu harus mematikan ponsel. Kemudian yang selanjutnya, tidak menunda-nunda. Teman-teman dianjurkan untuk tidak menunda-nunda setiap pekerjaan, baik itu pekerjaan rumah maupun tugas yang diberikan oleh guru maupun dosen. Jadi alangkah lebih baiknya ketika teman-teman menerima tugas, langsung dikerjakan agar tidak menumpuk dan tidak melaksanakan apa yang dinamakan sistem kebut semalam, karena itu sangat tidak baik. Dan selanjutnya kami akan membahas mengenai penanganan mental health dan stres. Selama coronavirus ini berjalan, ada dua hal yang menonjol yang membuat kesehatan mental menjadi terganggu dan stres semakin meningkat, yaitu dikarenakan tugas yang menumpuk yang tiada hentinya. Yang kedua ini adalah social distancing dan kurangnya komunikasi terhadap teman-teman. Nah, untuk tugas menumpuk ya karena kan guru atau dosen, mereka kan nggak mengajar secara langsung, kayak nggak dipraktekin segala macam gitu. Maka dari itu guru memberikan tugas yang banyak, memberikan tugas yang lebih supaya siswanya lebih mengerti juga terhadap topik apa saja yang dipelajari selama study from home itu. Yang kedua tadi social distancing dan kurangnya komunikasi ini ya kan kita juga selama sekolah ini kan pasti ke kelas, pasti ada interaksi bersama teman-teman. Untuk selama SFA ini kita kuliah hanya daring itu ya sulit lah untuk berkomunikasi secara langsung gitu. Bahkan untuk berbicara saja sudah jarang, padahal emang ada fitur di Zoom itu untuk chat, tapi nggak ada yang pakai boy, kecuali untuk tanya jawab sama dosen. Bagaimana sih penanganannya untuk dua penyebab utama tadi? Yang pertama, pastikan kamu tidak putus komunikasi dengan teman-temanmu. Kalau nggak punya teman, kan ada keluarga di sekitar, kamu bisa bicara lah sama teman-teman lagi, sama keluarga kamu. Jadi build a good relationship with your family. Ya, karena berbicara itu sangat membantu untuk meringankan beban yang ada di pikiran kita selama study from home ini. Komunikasi tentang teman-teman tidak hanya membahas tugas ya, kalian juga bisa bercerita mengenai masalah apapun yang sedang dihadapi selama COVID-19 ini ya. Untuk selanjutnya untuk solusi kedua ini agak sedikit mengarah ke guru, yaitu memberi bimbingan lebih dalam pengerjaan tugas. Dikarenakan social distancing ini, kegiatan belajar mengajar itu kan lebih sulit, bahkan secara online juga banyak mahasiswa dan siswa yang kurang mengerti sama topik-topik yang dipelajari. Nah, maka dari itu mungkin lebih baik para guru ini memberi edukasi lebih di luar jam sekolah. Untuk waktu lebih ini diisi apa? Semacam konsultasi untuk mempermudah untuk mempermudah pengerjaan tugas-tugas dan meringankan beban stres yang dialami sama siswa dan mahasiswa. Itu susah banget ngomong gitu doang. Materi selanjutnya yaitu menjaga kesehatan fisik saat studi from home. Teman-teman tahu nggak sih, duduk terlalu lama dapat mengarah menuju gaya hidup yang kurang aktif. Hal tersebut dapat menyebabkan penumpukan lemak dan mengarah ke penyakit. Jadi karena
mayoritas aktivitas studi from home dilakukan di rumah, maka kita mengalami berkurangnya aktivitas fisik. Studi from home menyebabkan aktivitas fisik selama di rumah hanya berada di depan layar ponsel, laptop, komputer, ataupun buku. Berbeda dengan kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan seperti biasa, dan setidaknya ada aktivitas seperti berjalan menuju kelas ataupun ke kantin, kemudian naik turun tangga, atau mungkin ada yang memiliki kebiasaan bersepeda ketika menuju ke sekolahnya. Namun ketika kita melaksanakan studi from home ini, kita benar-benar memiliki ruang gerak yang terbatas dan tidak memiliki cukup ruang untuk melaksanakan aktivitas. Agar studi from home ini dapat dilaksanakan secara maksimal, kita juga harus menjaga kesehatan fisik, karena ketika fisik kita tidak sehat atau tidak fit, maka konsentrasi kita untuk belajar itu akan sangat terganggu, sehingga materi yang akan kita terima itu tidak akan terserap secara maksimal. Oleh karena itu, kesehatan fisik ini sangat penting saat menjalani studi from home. Bagaimana sih caranya biar kita itu tetap dapat beraktivitas fisik atau menjaga kesehatan fisik kita selama masa studi from home? Jadi, kita dapat melakukan olahraga minimal 15 menit dalam sehari. Olahraga yang kita lakukan ini dapat dilakukan di rumah karena berkaitan dengan adanya COVID-19 yang menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas banyak di luar, termasuk melaksanakan olahraga. Maka pilihan aktivitas fisik atau olahraga di dalam rumah ini menjadi alternatif yang sangat tepat untuk dijalankan. Banyak sekali olahraga yang dapat kita lakukan di rumah, seperti squat, push up, ada angkat kaki, angkat plank samping, angkat plank depan, kemudian ada yoga, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa melakukannya minimal 15 menit sehari. Setiap gerakannya dilaksanakan 2 menit atau 2 set di setiap gerakan yang akan teman-teman lakukan. Olahraga tersebut akan membantu kesehatan fisik teman-teman tetap terjaga dan teman-teman bisa sehat. Ketika fisik kita sehat, kita akan menjalankan aktivitas apapun lebih baik dan akan lebih berkonsentrasi dengan baik, terutama saat kita semua menjalankan studi from home. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memandu kawan-kawan sekalian untuk melaksanakan studi from home secara efisien dan efektif. Yang pertama, kalian harus mencatat kata-kata yang sulit untuk dipahami. Kata-kata tersebut dicatat untuk nantinya ditanyakan kepada dosen supaya kalian mengerti juga topik yang dipelajarinya. Ada yang kedua, itu membuat jadwal belajar yang teratur. Nah, jadwal belajar yang dimaksud ini jadwal belajar yang di luar kuliah ya. Tadi juga di bab 1 ada lah yang belajar yang efektif itu berapa. Lalu usahakan saat studi from home itu kalian fokus saat belajarnya. Nah, bagaimana caranya fokus? Kalian lakukan kebiasaan seperti normalnya dulu aja sebelum coronavirus ini mengganggu kegiatan belajar dan mengajar. Kayak mandi, sarapan dulu, atau mungkin berseragam. Lalu yang keempat ini ada membuat rangkuman materi, yaitu singkatnya kayak rangkuman materi aja. Sekian dari kami, semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah. Eits, jangan ditutup dulu. Sebelumnya, kita mau ngingetin buat keep strong, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa like, subscribe, dan stay tune untuk materi asik lainnya.